Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sebuah kisah dramatis terungkap di pengadilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto 7 Mei. Kisah ini diungkapkan ex-anggota DPR Rizky Aprilia. Dia bercerita bagaimana Hasto bersikap sewenang-wenang terhadapnya. Hasto membentaknya dengan mengatakan, "Saya ini sekjen partai." Dan pada titik itu Rizky membalas menjawab, "Mas Hasto, Anda itu sekjen, tapi bukan Tuhan." Rizky menyampaikan cerita itu sambil menitikan air mata. Dia menceritakannya mungkin dengan mengingat penderitaan yang dialaminya di tahun 2019 itu. Rizky adalah caleg DPR PDIP pada 2019 di Dapil 1 Sumatera Selatan. Dia memperoleh suara terbesar kedua di dapil itu di bawah Nazarudin Kemas. Ketika Nazarudin meninggal, Rizky dengan sendirinya naik ke urutan teratas sehingga bisa mengisi kursi DPR. Namun belum lagi dilantik, dia mendapat perintah untuk mengundurkan diri. Rizky mengaku dapat perintah mundur pertama kali dari mulut bekas rekan separtainya Saiful Bahri. Perintah itu dia dengar saat mereka bertemu di Singapura. Saiful ketika itu meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto Kristianto. Menurut Saiful, posisinya akan diisi Harun Masiku yang jumlah perolehan suaranya jauh di bawah. Rizky mengaku dia juga dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur. Selain itu, dia juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur. Rizky menolak karena merasa ia memperoleh suara atas dasar kepercayaan rakyat. Rizky kemudian berusaha mengkonfirmasi langsung perintah tersebut ke Hasto pada 27 September 2019. Dalam pertemuan itu sempat terjadi perdebatan. Rizky merasa Hasto menyalahgunakan jabatan sekjen. Kepada Hasto, Rizky mengatakan dia hanya mau mundur jika mendapat perintah langsung dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto nampaknya tersinggung ditolak begitu. Hasto marah, menggebrak meja dan berkata pada Rizky, "Saya ini sekjen." Sayangnya ini malah menyebabkan Rizky menjadi emosional. Dengan keras pula dia menyatakan, Hasto bukan Tuhan yang bisa sesuka hati mengubah nasib orang. Hasto menghardik, "Anda melawan saya." Rizky pun menjawab, "Iya, saya melawan Anda, tapi bukan melawan partai." Seusai itu Rizky pun meninggalkan ruang pertemuan. Seusai sidang, Hasto ditanya wartawan soal cerita Rizky tersebut. Tapi Hasto cuma bungkam dan segera meninggalkan pengadilan untuk kembali ke rumah tahanan. Sementara kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan Hasto berkata tegas semacam itu dalam posisinya sebagai sekjen partai. Dia mengatakan apa yang dilakukan Hasto sah sebagai sekjen partai. Sejalan dengan Roni, juru bicara PDIP Guntur Romli juga menyatakan Hasto hanya menjalankan tugasnya saat meminta Rizky mundur. Guntur menyatakan permintaan itu merupakan keputusan internal partai yang dikomunikasikan oleh Hasto sebagai bagian dari mekanisme organisasi. Pak Hasto dalam kapasitas resminya sebagai sekjen PDIP melaksanakan keputusan internal partai. Segala komunikasi dengan kader merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang sah dan tidak mengandung unsur pemaksaan atau pelanggaran hukum, kata Guntur. Guntur pun menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan kepada Rizky karena pada akhirnya Rizky tetap jadi anggota DPR periode 2019-2024. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Joseph Aryo Adidarmo menambahkan bahwa karier Rizky tidak pernah dihambat oleh partai berlogo banteng moncong putih itu. Bahkan DPP PDIP tetap merekomendasikan Rizky sebagai calon wakil gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada 2024 yang lalu. Apa yang bisa kita pahami dari kisah Rizky ini? Apakah ini bisa menunjukkan bahwa Hasto memang terlibat? Menurut saya, kisah ini memang mengungkapkan gaya kepemimpinan Hasto. Dia memang arogan. Kisah ini juga menunjukkan keputusan untuk menyuruh mundur Rizky untuk kemudian diganti oleh Harun Masiku. Tapi untuk bisa menunjukkan Hasto berada di belakang operasi Harun Masiku ini, masih diperlukan bukti-bukti lain. Supaya Anda jangan bingung, saya akan jelaskan dulu secara ringkas apa yang didakwakan pada Hasto. Ada dua dakwaan kepada Hasto. Pertama, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan 600 juta rupiah. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu mengurus penetapan pergantian antar waktu PAW Harun Masiku.
Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, serta Harun sendiri. Doni saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saiful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron. Keterlibatan Hasto dalam pemberian suap ini belum terlihat dalam persidangan. Selain itu, KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun bisa kabur, Harun pun masih menjadi buron KPK sampai sekarang. Rizky dalam hal ini tidak terkait langsung dengan kedua dakwaan itu. Dia hanyalah orang yang diminta mengundurkan diri dari kursi DPR untuk digantikan oleh Harun. Rizky sendiri heran mengapa PDIP memutuskan Harun menjadi caleg yang harus mengisi posisi yang ditinggalkan Nazarudin, sementara suara Harun jauh di bawah. Menurut hasil googling Rizky, Harun adalah mantan kader Partai Demokrat yang juga pernah maju menjadi caleg. Jadi kalau suaranya kecil dan dia sebenarnya bukan kader loyal PDIP, mengapa Harun sedemikian diupayakan untuk digolkan sebagai anggota legislatif? Tapi kembali ke isu semula. Rizky nampaknya dihadirkan sebagai saksi untuk membuka jalan bagi upaya membongkar dakwaan terhadap Hasto. Kuasa hukum Hasto yang lain, Patra Zen, juga mengatakan kesaksian Rizky dalam persidangan tidak memberatkan Hasto dan tidak berkaitan langsung dengan perkara yang didakwakan kepada Hasto. Sekali lagi, ini kasus suap, katanya. Bukan kasus sengketa pemilu, bukan perkara pengganti antar waktu, bukan perkara sengketa partai, ini perkara suap, kata Patra. Menurut Patra, tidak ada satupun saksi yang menyatakan mereka melihat Hasto turut dalam penyuapan KPU untuk meloloskan Harun Masiku. Pertanyaan saya, siapa yang melihat langsung, mengalami langsung, mengetahui langsung bahwa Pak Hasto Kristianto terlibat? Nggak ada, ujarnya. Dengan demikian kita bisa berharap bahwa dalam kelanjutan persidangan akan ada bukti-bukti lain yang memperjelas cerita tentang Hasto dan Harun Masiku ini. Kita harapkan KPK bisa menyajikan bukti-bukti lain secara jujur, secara adil, secara benar. Mudah-mudahan kebenaran menemukan jalan. Mari gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.